jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan beribadah streaming. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran Tuhan. Keselamatan jiwa kami adalah anugerah Tuhan. Kami yang tidak layak dilayakkan. Kami mau Tuhan mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, menjadi pegangan dalam hidup kami. Roh Kudus memimpin kami. Kami masuk dalam ibadah streaming ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, jemaat dimanapun kita berada, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Dan kita mau angkat pujian kita. Kiranya kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama menaikkan segala pujian syukur kita, karena Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Hidup karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat pujian syukur kita. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur padamu Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Kita sama-sama bersuka dalam Tuhan, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Biar kiranya kehidupan kita selalu bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sewi Helohong. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita belajar dan merenungkan serta melakukannya bersama pimpinan Roh Kudus memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersuka cita karena kasih Tuhan yang begitu besar sudah menyelamatkan jiwa kami. Dan kami mau menjadi saksi Tuhan supaya banyak orang juga boleh diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Yesus Kristus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saya tegaskan di sini, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus Kristus mengatakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa
menuruti perintah Tuhan kalau kita tidak pernah membuka Alkitab, membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya. Kalau kita semua, saya yakin kekasih Tuhan, kita semua akan menyatakan, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, kalau kita cinta Tuhan Yesus, pastilah ditunjukkan dia cinta firman Tuhan juga. Karena Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, kalau kita cinta aku, Yesus katakan, engkau akan menuruti segala perintahku. Kekasih Tuhan, perintah Tuhan ada di dalam Alkitab ini. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang tidak berkesalahan. Kita perlu, kekasih Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, ada begitu banyak pandangan-pandangan duniawi, filsafat-filsafat duniawi. Ketika kita menghadapi suatu masalah dalam hidup kita ini, di mana kita harus mengambil keputusan, supaya keputusan kita tidak salah, tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, maka di sini kita harus punya dasar pijakan yang pasti. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Tuhan kita telah memberikan Alkitab, firman Tuhan. Alkitab ini sempurna dari Kejadian sampai Wahyu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Inilah firman Tuhan yang sempurna. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita juga cinta firman Tuhan ini. Yesus Kristus itu kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Kita membaca Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lihat, Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Dan firman itu menjadi manusia. Kita membaca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh anugerah dan kebenaran. Firman Tuhan itu. Kekasih Tuhan, Yesus adalah firman itu. Firman yang telah menjadi manusia. Lihat, Alkitab mengatakan kalau hidup kita ini diisi firman, maka kita lihat terang kemuliaan Tuhan menaungi kita. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Kalau hidup kita penuh firman, kuasa gelap, orang-orang yang bermaksud jahat, orang-orang yang mau menghancurkan kita, kekasih Tuhan, tidak bisa tembus. Karena terang kemuliaan Tuhan melingkupi kita ini. Ini. Sebagaimana Amsal katakan di dalam Amsal pasal 4 kita membaca. Amsal pasal 4 ayat 10. Amsal pasal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Dengar dan terima, bukan hanya dengar tapi kita terima. Terima perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Tahun hidupmu menjadi banyak. Semua orang pasti mau panjang umur. Dan betapa indahnya kalau kita diberi panjang umur. Itu anugerah Tuhan. Dan dengan panjang umur kita mau mengisi dengan hal-hal yang bermakna. Hidup kita menjadi berkat. Betapa indahnya hidup kita menjadi berkat.
Seperti Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Sampai mati pun itu keuntungan. Berarti Rasul Paulus siap. Dan kalau dia hidup, hidup adalah berbuah bagi kemuliaan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kalau kita hidup sekarang ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Kita hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Amsal katakan apa saudara dalam hidup ini? Ayat 10 sudah kita baca, terima hikmat itu, terima perkataan Tuhan. Sang hikmat ini nubuatan menunjukkan Yesus Kristus sang hikmat itu. 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus Kristus yang telah dijadikan Allah sang hikmat itu. Ayat berikutnya kita membaca ayat 20 sampai dengan 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan, fokus, konsentrasi. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Berarti memperkatakan firman supaya kita dengar firman itu. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran akan firman Kristus. Orang yang senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan. Dia senantiasa menanti-nantikan Tuhan untuk menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Selanjutnya kita perhatikan. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Lihat, mata juga berperan membaca. Dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan. Simpan. Barang-barang berharga tentunya selalu simpan sedemikian rupa. Karena barang berharga, emas, permata, intan, ya, surat-surat berharga, selalu simpan sedemikian rupa. Di sini firman Tuhan itu lebih berharga dari semuanya itu. Simpan di lubuk hatimu dan memberikan manfaat yang sangat besar. Firman Tuhan katakan apa? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka. Yang mendapatkannya, yang menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Dia menangkap pesan Tuhan. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apa keliru di sini? Lihat, kesembuhan bagi seluruh tubuh jasmani mereka. Luar biasa. Ini firman Tuhan. Memberi dampak, memberikan kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh saudara. Kekasih Tuhan. Lihat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi simpan firman Tuhan ini dalam lubuk hati yang paling dalam. Karena hati ini diciptakan memancar. Kalau hati kita sampai lubuk hati yang paling dalam, ada firman Tuhan itu. Lihat, akan memancar. Menjadi kesejukan, kesegaran, kesehatan bagi orang-orang di sekitar kita. Perkataan-perkataan kita memberkati. Kebenaran berikutnya menunjukkan apa? Buanglah mulut serong daripadamu. Lihat, mulut. Jauhkan bibirmu dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu tetap komitmen. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Karena ada firman. Ada firman. Di dalam dinamika hidup ini. Ada begitu banyak tantangan, kesulitan, kesukaran, tawaran-tawaran, godaan-godaan. Di sini kita harus punya komitmen. Komitmen kita bukan berdasarkan perasaan. Perasaan manusia mudah labil karena situasi kondisi. Apalagi manusia terbatas dengan keinginan mata yang negatif, keangkuhan hidup yang negatif, keinginan daging yang negatif. Di sini kita perlu ada dasar pegangan kita. Nah, di sini yang menjadi epistemologi. Epistemologi itu adalah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai banyak pendapat pandangan. Kelihatannya pandangan pendapatnya begitu bagus, begitu indah, begitu logis. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan apa? Kelihatannya jalannya lurus, jalannya benar, tapi ujungnya maut. Di sini kita perlu pijakan yang benar, pijakan yang kokoh, pijakan yang teguh selama-lamanya. Di sini firman Tuhan. Kejadian sampai Wahyu ini. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Setiap firman Tuhan, suara Tuhan yang dikatakan suara Tuhan, baik audible maupun dorongan hati, itu pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Kalau seorang mengatakan bahwa dia dengar suara Tuhan audible, tetapi tidak sesuai firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Masakan Tuhan berbicara, bersuara yang kontradiksi dengan firman-Nya sendiri. Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara, dalam Roma pasal 10 ayat 17, Tuhan berbicara melalui firman yang sudah tertulis ini. Diurapi Roh Kudus untuk saudara secara pribadi, untuk waktu saudara. Inilah yang disebut rema. Yohanes pasal 1 ayat 1, ada mulanya adalah firman, itu logos. Logos secara etimologis itu kata perkataan, ilmu. Nah, di sini karena dalam konteks Alkitab logos itu adalah yang tertulis, firman yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu menjadi rema, sebagaimana di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17, rematos Christo, rema, yaitu logos yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, diurapi Roh Kudus untuk saudara pribadi, untuk waktu saudara. Nah ini, Tuhan berbicara kepada saudara secara pribadi dengan waktunya saudara. Kekasih Tuhan, firman Tuhan ini sempurna. Tuhan tidak bicara bertolak belakang dengan kebenaran yang sudah tertulis ini. Lihat, Daud seorang yang cinta firman Tuhan. Kalau sudah membaca di dalam Mazmur, kita memperhatikan Mazmur 119. Mazmur 119. Kita membaca ayat 127. Daud seorang raja, dia punya kekuasaan, dia punya fasilitas, tapi luar biasa. Di dalam setiap dia memimpin kerajaannya, dia mengambil keputusan. Lihat, Daud tetap berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Luar biasa. Daud, dia raja, dia punya kemewahan, dia punya segala-gala harta yang begitu mahal, tetapi lihat, dia lebih cinta firman Tuhan. Kekasih Tuhan, sedemikian rupa cinta Daud kepada firman Tuhan sampai dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali Daud memuji itu karena hukum-hukum Tuhan. Daud memuliakan Tuhan karena hukum-hukum Tuhan. Dan di dalam ayat 165 Daud mengatakan apa? Hatinya tentram karena cinta firman Tuhan itu. Ini, karena cinta firman Tuhan, hatinya mendapat ketenangan, ketentraman. Sekarang banyak orang stres, apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, wabah virus corona. Kita lihat banyak orang menjadi depresi untuk dirinya, pekerjaannya, usahanya, tokonya, perusahaannya, bahkan keluarganya. Mungkin ada yang menjadi korban sampai tewas. Para dokter saja, juru rawat, mereka orang yang punya pendidikan, ada profesor, ada doktor, mereka berkorban menjadi orang-orang garis depan. Karena virus corona ini, mereka akhirnya meninggal. Mereka sekolah pendidikan yang sangat tinggi dengan biaya mahal. Lihat kekasih Tuhan, di sini kita lihat manusia itu sangat terbatas. Dunia ini tidak bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan. Di sini lihat Daud, dia punya segala-galanya. Dia raja, tetapi dia mendapat ketentraman karena cinta firman Tuhan. Kekasih Tuhan, Yesus sendiri mengatakan bahwa firman Tuhan itu kekal adanya. Kekal adanya. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan, perkataanku itu kekal selama-lamanya. Perhatikan baik-baik, Yesus Kristus sendiri mengatakan, langit dan bumi akan lenyap. Semuanya akan berlalu apa yang ada di dalam dunia ini. Lihat apa yang tidak ada, yang tidak berharga di dunia ini. Ada hal-hal yang berharga, ada hal-hal yang sangat penting. Tetapi saudara, semuanya akan berlalu. Perkataan Yesus Kristus itu kekal selama-lamanya. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 89. Kita lihat Mazmur 119 ayat 89.
bahwa firman Tuhan itu selama-lamanya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Perhatikan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Firman-Mu tetap teguh di surga. Kekasih Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita sepenuhnya. Kita memperhatikan bagaimana seorang yang berpegang kepada firman Tuhan itu menjadikan dia pemenang. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19 kita membaca ayat 10. Kita mulai membaca ayat 7 sampai dengan 10. Taurat Tuhan itu sempurna, jangan ditambah dan jangan dikurang. Menyegarkan jiwa. Lihat, apa yang menyegarkan jiwa ini di dunia ini? Semua terbatas. Tetapi firman Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Pelaturan Tuhan itu teguh. Coba lihat di dunia ini, apakah ada yang teguh? Semuanya. Di dalam dunia itu banyak hal yang membimbangkan. Firman Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ini firman Tuhan, kekasih Tuhan. Luar biasa. Dan lihat dampaknya. Pasal 21, kita perhatikan pasal 21. Lihat orang yang memiliki firman Tuhan itu dalam hidupnya, dia akan menjadi pemenang. Mazmur 21 kita membaca ayat 2 sampai dengan 6. Ayat 2 sampai dengan 6. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya. Dan panjang umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Kekasih Tuhan, lihat di sini. Orang yang punya firman Tuhan itu. Firman Tuhan ini. Kita masih mempunyai kesempatan membaca firman Tuhan ini seluas-luasnya. Sayang sekali kalau untuk hal-hal duniawi, barang-barang di toko, di perusahaan kita hafal sampai sedetil-detilnya. Kita punya pabrik pakaian, kita hafal model-model pakaian, ukurannya. Kita punya pabrik mur, kita tahu ukuran mur sampai milimeter. Kita tahu ya usaha sampai sedetil-detilnya di pabrik kita, di perusahaan kita, di toko kita. Kekasih Tuhan, itu memang penting untuk hidup dunia saudara. Untuk mendapat penghasilan, bekerja supaya dapat makan. Firman Tuhan katakan orang malas jangan makan. Kita perlu bekerja, tetapi untuk hal duniawi saudara. Hal duniawi yang singkat. Nah, kesempatan yang ada selagi kita masih hidup, jangan kita khawatir akan hidup kita di dunia ini. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Lihat di sini. Hidup kita menjadi berkat untuk seterusnya. Dan Tuhan memenuhi kita dengan sukacita. Kekasih Tuhan. Sudah berapa kali kita membaca Alkitab ini? Coba kita perhatikan diri kita ini. Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan pegangan hidup kita ini? Kita isi di lubuk hati kita ini. Kesempatan ini sangat berharga.
jangan sia-siakan. Ini sangat berharga daripada emas tua, firman Tuhan katakan. Kapan lagi? Jangan tunggu nanti. Sekarang ini, selagi saudara masih seluas-luasnya bisa membaca firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan. Kekasih Tuhan, lihat. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Kegelapan tidak bisa menguasai saudara. Karena ada firman hidupnya Allah. Dalam bahasa asli Yohanes pasal 1 ayat 5, hidupnya Allah. Hidup yang berkualitas. Hidup yang lebih dari kelimpahan materi. Hidup yang berkemenangan atas dosa. Ada hidupnya Allah di dalam firman. Nah, sangat disayangkan kesempatan yang sangat berharga seluas-luasnya kita tidak mengisi firman Tuhan dalam hidup kita. Isi, saudara. Yosua pasal 1 ayat 8, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, Tuhan membuat saudara, perjalanan saudara berhasil dan beruntung. Ini cara Tuhan. Cara duniawi kalau mau buang sial, ada banyak macam-macam tradisi. Pakai cara Tuhan. Memperkatakan firman, merenungkan firman Tuhan. Saudara lihat, Tuhan membuat saudara beruntung. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dan 3. Kalau siang malam kita merenungkan firman Tuhan, lihat kita ibarat sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetap segar dan berbuah pada musimnya, tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kekasih Tuhan, kapan lagi? Firman Tuhan ini sangat berharga, bernilai daripada emas tua. Dan firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tetap teguh di surga. Betapa sangat berharganya firman ini. Simpan di lubuk hati saudara. Itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh jasmani saudara. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, bersama umat-Mu kami memuji kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan yang adalah firman itu yang menjadi manusia. Kami cinta Tuhan Yesus. Dan kami juga cinta firman Tuhan. Firman Tuhan kekal, tetap teguh di surga selama-lamanya. Kesempatan yang sangat berharga, kami mau isi hati kami, lubuk hati kami dengan firman Tuhan seluas-luasnya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terpujilah Bapa Surgawi yang di dalam Yesus Kristus sudah menyelamatkan jiwa kami. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus-menerus diperbaharui. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga saudara, anak cucu saudara, pekerjaan usaha saudara, kesehatan saudara. Mari Tuhan jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka memberkati banyak orang, hidup mereka berbuah. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Jangan sampai wabah virus ini berlarut-larut. Mari Tuhan, kedaulatan Tuhan kami sebagai hamba Tuhan memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini. Tuhan tolong Tuhan berkati Indonesia. Wabah virus ini bisa Tuhan tuntas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.